Shalom, selamat beripati di bulan Agustus. Senang bisa menyapa Bapak Ibu semua berada. Materi Tripati malam hari ini yaitu generasi yang hilang di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat rujukannya di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 mencatat tentang generasi yang mengenal akan Tuhan dan munculnya generasi yang tidak mengenal pribadi Tuhan dan karyanya. Fokus mereka adalah penyembahan berhala. Nah, apa pembelajaran dari generasi yang hilang? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginvestasikan hidup pelayanan bagi generasi itu sangat penting. Ayatnya di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dan juga Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 dan 2. Nah, Paulus memuridkan 3 generasi, yaitu Lois, kemudian Eunike, dan Timotius, saudaraku. Dan bagaimana di dalam kehidupan Paulus sangat mengasihi anak-anak muda dan mereka mengajar kebenaran firman Allah sedemikian rupa sehingga anak-anak muda yang dimuridkan memiliki kapabilitas dalam kehidupannya, cakap untuk mengajar orang lain. Yang kedua adalah mentor pelayanan bagi generasi ke depan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 2. Paulus dalam perjalanannya itu mengajak anak-anak muda dan dia mengajari, membimbing di dalam kehidupan mereka di dalam setiap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita harus mementor buat murid-murid yang Tuhan percayakan, membimbing iman kerohanian di dalam kehidupan mereka untuk mereka terus ada di dalam kebenaran akan firman Allah. Karena kenapa? Banyak filosofi dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran akan firman Allah. Yang ketiga adalah memberdayakan pelayanan ke depan bagi generasi untuk berdampak. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Nah, jelas Paulus memultiplikasi di dalam dirinya kepada Timotius, bagaimana Timotius ini benar-benar dididik, benar-benar potensinya diasah sedemikian rupa sehingga hidup di dalam pelayanannya sangat berdampak dimanapun mereka berada. Nah, kita harus memuridkan juga dan kita harus memberdayakan dengan segala kemampuan di dalam kehidupan mereka demi murid-murid yang Tuhan percayakan untuk mereka benar-benar berdampak dalam pelayanan, bisa menetralisir suatu keadaan ketika ada dalam masalah dan bisa memberikan pengaruh ajaran yang benar terhadap murid yang dipercayakan. Ya, pesan yang harus dilakukan adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah generasi sebelumnya. Kemudian berkat jika melakukan, muncul para pemimpin yang militan. Akibat jika tidak melakukan, mengulangi kesalahan yang sama adalah kebodohan. Nah, sharingkan di dalam Tripati Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, siapa yang Anda muridkan saat ini? Kemudian tanggung jawab apa yang Anda ambil terhadap anak-anak dalam next generasi, saudaraku. Kemudian proyek KTA setiap 1 bulan sekali ada 1 jiwa yang dimuridkan di dalam Komsel. Jangan lupa Bapak Ibu berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah tertera. Yang pertama, berdoa buat Bapak Ibu Gembala dan juga staf penggembalaan. Kemudian kita berdoa multiplikasi di dalam Komsel, karena multiplikasi adalah esensi dalam sebuah Komsel. Kemudian juga jangan lupa berdoa buat HUT RI yang ke-79, biarlah bangsa ini terus maju dan jaya.
Dan juga kita berdoa buat Kota Semarang, pemerintahan, dan juga pelantikan presiden terpilih di bulan Oktober. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menutup triparti dimanapun Bapak Ibu berada, jangan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26. Kita percaya ketika kita sepakat dan ketika kita terus memuridkan, kita tidak akan pernah kehilangan generasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.